Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat beraktivitas, melakukan kegiatan apapun di rumah. Meskipun saat ini baru dilanda virus 19 atau dikatakan virus corona, kalian tetap semangat dalam kegiatan belajar atau melakukan kegiatan aktivitas yang lain. Oke anak-anak, kami akan mencoba menjelaskan tentang mapel kami adalah mapel IPS. Kami akan menjelaskan tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Kita tahu bangsa Indonesia banyak suku, banyak agama maupun yang lain. Tapi itu semua di dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kami akan mencoba menjelaskan tentang mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosial bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Status sosial dibagi menjadi dua. Bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal dan yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Artinya, perpindahan status sosial itu bisa lebih tinggi dan bisa rendah. Contoh, ada seorang manajer yang tugasnya adalah mengatur para anggotanya dan juga memberi kebijakan. Dan semua itu ada aturannya. Akan tapi dia sering melakukan penyelewengan kegiatan, baik bentuk keuangan maupun waktu yang tidak sesuai pada waktunya, dan itu diketahui oleh pemilik perusahaan tersebut, sehingga manajer tersebut diturunkan dari jabatannya maupun dicopot dari posisinya, sehingga dia menjadi seorang pekerja biasa. Dan itu namanya bentuk mobilitas sosial vertikal yang menurun dari atas ke bawah. Sekarang yang kedua, contoh yang kedua. Sebelumnya dia menjadi seorang tukang kayu. Seorang tukang kayu biasa, dia ingin merubah hidupnya, kepindah suatu tempat. Di sana dia menjadi tukang kayu, bukan menjadi tukang kayu, tapi menjadi seorang manajer tukang kayu. Artinya dari tukang biasa menjadi seorang manajer tukang kayu. Artinya dari bawah ke atas. Artinya tidak sama. Itu yang disebut dengan mobilitas sosial vertikal. Yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal, di mana perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok tidak akan berpindah atau sederajat sosial atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Seperti contoh, di sini kalian menjadi seorang pelajar, pindah ke tempat lain, dia juga menjadi seorang pelajar. Itu adalah mobilitas sosial horizontal, artinya sejajar. Adapun faktor pendukung mobilitas sosial ada 5. Yang pertama adalah struktural, yang kedua individu, yang ketiga ekonomi, yang keempat politik, yang kelima adalah kependudukan. Struktural adalah faktor ini terkait dengan kesempatan seseorang untuk mencapai sebuah kedudukan serta kemudian untuk memperolehnya. Struktural adalah faktor terkait dengan kesempatan seseorang untuk menjadi sebuah kedudukan serta
kemudahan untuk memperolehnya. Itu adalah struktural. Yang kedua adalah individu. Faktor ini terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena sangat berpengaruh sekali individu atau sikap atau kejujuran sangat berpengaruh dengan individu itu. Contoh kecil, kalian memilih ketua OSIS. Secara otomatis, ketika kalian memilih ketua OSIS, yang dipilih adalah watak dan karakter seseorang tersebut. Dan sikapnya baik, disiplin, cakap, dan sebagainya. Jelas, itu watak dan karakter seorang pemimpin. Artinya individunya sudah. Yang ketiga adalah ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Kondisi ekonomi yang baik membuat masyarakat mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Yang keempat adalah politik, di mana sangat berpengaruh sekali situasi politik dalam negara, keadaan negara yang tidak stabil akan mempengaruhi kondisi keamanan negara tersebut. Yang kelima adalah kependudukan. Masalah kependudukan yang semakin bertambah mendorong individu dan pemerintah untuk mengarahkan masyarakat agar bermigrasi atau ke daerah yang lain, sehingga mobilitas sosial pun terjadi. Faktor penghambat mobilitas sosial ada 3. Yang pertama pendidikan, yang kedua diskriminasi, yang ketiga perbedaan gender. Pendidikan, masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai situasi sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Akibatnya kemampuan untuk bersaing dalam pendapatan pekerjaan menjadi terbatas. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, perlakuan perbedaan seperti ini sangat tidak baik. Selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Yang ketiga, perbedaan gender. Perbedaan membeda-bedakan jenis kelamin, seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita, juga bisa menghambat mobilitas sosial. Misalnya pandangan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, toh yang bekerja adalah suami. Pelaku seperti itu dapat menghambat mobilitas sosial. Nah, ada 3 faktor yang menjadi penghambat mobilitas sosial tersebut. Oke anak-anak, demikian sekelumit tentang penjelasan mobilitas sosial. Hanya itu sementara yang kami jelaskan. Besok kita sambung lagi dengan judul yang berbeda